Di sini kita akan membahas hal yang sering dialami para lansia, yaitu kesemutan dan kaki lemah. Mungkin banyak yang menganggap sepele gejala ini, padahal bisa menjadi tanda bahwa tubuh sedang memberi sinyal penting. Pada usia lanjut, tubuh manusia mengalami banyak perubahan, mulai dari peredaran darah yang melambat, saraf yang menurun fungsinya, sampai kekurangan vitamin tertentu. Semua itu bisa membuat kaki terasa berat, cepat lelah, bahkan sering kesemutan. Kondisi ini sangat umum terjadi, tapi bukan berarti harus dibiarkan begitu saja. Kesemutan biasanya muncul ketika saraf mengalami gangguan sementara akibat tekanan atau sirkulasi darah yang tidak lancar. Misalnya, saat duduk terlalu lama atau posisi kaki tertekuk. Namun pada lansia, kesemutan bisa muncul tanpa sebab yang jelas dan sering disertai rasa lemah di kaki, sulit berjalan, atau seperti kebas. Perlu kita pahami bahwa sistem saraf manusia terdiri dari jutaan serabut halus yang saling berhubungan. Jika ada gangguan pada saraf tepi, aliran darah, atau kekurangan nutrisi tertentu seperti vitamin B1, B6, dan B12, maka gejala kesemutan mudah muncul. Selain itu, pola makan dan gaya hidup juga sangat mempengaruhi. Contohnya, banyak lansia yang kurang memperhatikan asupan gizi karena nafsu makan menurun, padahal tubuh tetap memerlukan protein, vitamin, dan mineral untuk menjaga kesehatan saraf dan otot. Ketika kekurangan zat penting ini, maka otot kaki menjadi lemah, cepat pegal, dan kadang sulit menahan beban tubuh. Faktor lain yang tak kalah penting adalah penurunan sirkulasi darah. Pembuluh darah pada lansia biasanya sudah tidak seelastis dulu, sehingga aliran oksigen ke saraf berkurang. Akibatnya, muncul rasa kesemutan, terutama di ujung jari kaki dan tangan. Kondisi ini bisa diperburuk oleh penyakit seperti diabetes, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, dan asam urat yang umum dialami usia lanjut. Selain fisik, faktor emosi dan stres juga berpengaruh. Banyak lansia yang merasa khawatir, takut sakit, atau sering murung karena merasa tubuhnya tak sekuat dulu. Padahal stres kronis bisa mengganggu sirkulasi darah dan menekan sistem saraf. Oleh sebab itu, penting bagi keluarga untuk selalu memberi perhatian dan semangat. Sebagai langkah pencegahan, kita perlu membiasakan lansia untuk tetap aktif bergerak ringan seperti jalan pagi, senam ringan, atau peregangan kaki setiap pagi. Dengan begitu, aliran darah akan lebih lancar dan otot tidak mudah lemah. Jangan lupa juga untuk mengatur pola makan sehat, perbanyak air putih, dan hindari makanan tinggi lemak serta garam. Dalam dunia medis, kesemutan pada lansia bisa disebabkan oleh neuropati perifer atau kerusakan saraf tepi. Tapi secara alami, kita bisa membantu memperbaiki kondisinya dengan pola hidup sehat. Konsumsi sayur dan buah yang kaya kolagen dan vitamin B, serta menjaga kebersihan kaki setiap hari. Karena kesehatan saraf dimulai dari perawatan sederhana tapi konsisten, kesemutan bukan hanya sekadar rasa tidak nyaman. Itu adalah tanda bahwa tubuh sedang butuh perhatian lebih. Bila tidak ditangani, kondisi ini bisa berlanjut menjadi kelemahan otot permanen, bahkan menyebabkan sulit berjalan. Maka, sejak dini, mari kita kenali tanda-tanda tubuh kita, terutama bagi para lansia agar tetap sehat, bugar, dan bisa beraktivitas tanpa terganggu. Sebelum kita lanjutkan membahas 8 sayuran yang bagus untuk lansia, jangan lupa ya Bapak Ibu, tulis komentar di bawah, biar kita bisa saling terhubung dan gak ketinggalan informasi kesehatan berikutnya. Jangan lupa juga klik tombol subscribe, biar setiap video baru langsung muncul di beranda Bapak Ibu. Dan satu lagi, tulis juga ya di komentar, Anda dari kota mana dan provinsi mana, biar kita bisa saling kenal dan berbagi pengalaman kesehatan antar daerah. Sayuran hebat untuk lansia, brokoli, wortel, bayam, dan kol. Brokoli, pelindung saraf dan penguat tulang. Brokoli adalah salah satu sayur terbaik untuk lansia. Sayur ini mengandung vitamin C, vitamin K, kalsium, zat besi, dan serat alami yang sangat dibutuhkan tubuh di usia tua. Fungsinya dalam tubuh lansia meningkatkan produksi kolagen, yaitu protein penting yang menjaga kulit tetap elastis, sendi tidak kaku, dan tulang tetap kuat. Vitamin K
dan kalsium di dalam brokoli membantu mencegah tulang keropos osteoporosis yang sering dialami usia lanjut. Antioksidan tinggi pada brokoli berfungsi melawan radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini dan berbagai penyakit kronis seperti diabetes dan jantung. Seratnya melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, dan menjaga berat badan tetap ideal. Brokoli juga membantu menurunkan kadar kolesterol dan menjaga kesehatan jantung lansia agar tidak cepat lelah. Kesimpulannya, brokoli menjaga lansia tetap kuat, sendi lentur, tulang kokoh, dan kulit tetap segar walau usia bertambah. Wortel, penjaga mata, dan pencerah kulit. Wortel mengandung beta-karoten yang berubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Zat ini berperan besar dalam menjaga kesehatan mata, kulit, dan daya tahan tubuh. Fungsinya untuk lansia, menjaga penglihatan tetap jelas, mencegah rabun senja, atau kabur yang sering dialami lansia, memperkuat sistem imun, sehingga tubuh tidak mudah terserang batuk, pilek, atau infeksi ringan, menjaga kelembapan kulit, membuat wajah lansia tampak cerah dan tidak kering, menutrisi saraf dan otot, sehingga tubuh terasa lebih ringan dan tidak cepat pegal. Selain itu, wortel juga membantu melancarkan sirkulasi darah, yang penting untuk mencegah kesemutan dan lemah kaki. Wortel menjaga mata, kulit, dan saraf lansia tetap sehat dari dalam tubuh. Bayam, sumber tenaga, dan penjaga darah. Bayam mengandung zat besi, asam folat, magnesium, dan vitamin B kompleks, yang berperan penting dalam pembentukan sel darah merah. Itulah mengapa bayam sering disebut sayur penambah darah. Manfaatnya untuk lansia, meningkatkan tenaga dan vitalitas tubuh, membuat lansia tidak mudah capek, melancarkan sirkulasi darah, sehingga mencegah kesemutan, kram, dan kaki lemah. Kaya magnesium dan kalium, yang membantu menjaga irama jantung tetap stabil. Vitamin B dan zat besi di bayam juga menutrisi saraf agar tidak mudah rusak. Bayam juga memiliki antioksidan lutein, bagus untuk kesehatan mata dan otak, menjaga lansia tetap fokus dan ceria. Bayam membuat darah lancar, tenaga kuat, dan pikiran tetap jernih. Kol kubis, pembersih tubuh dan pelindung saraf. Kol atau kubis adalah sayuran sederhana tapi manfaatnya luar biasa. Mengandung vitamin C, K, folat, dan sulfur alami. Kol membantu tubuh melakukan detoks atau pembersihan alami dari racun yang menumpuk. Perannya dalam tubuh lansia. Vitamin C membantu tubuh membentuk kolagen untuk menjaga elastisitas kulit dan kekuatan sendi. Vitamin K memperkuat tulang dan membantu proses pembekuan darah agar tidak mudah memar atau luka sulit sembuh. Sulfur alami di dalam kol menjaga fungsi saraf dan mengurangi peradangan. Folat membantu regenerasi sel dan mencegah anemia. Kol juga membantu pencernaan tetap lancar, membuat perut terasa ringan, dan menyeimbangkan kadar asam lambung. Kol membersihkan tubuh dari dalam, menjaga saraf tetap kuat, dan membantu kulit serta sendi tetap sehat. Sebelum kita lanjutkan ke sayur yang keempat sampai ke-8. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa di komen ya, biar kita bisa terhubung terus seputar informasi kesehatan. Dan jangan lupa juga subscribe, supaya Bapak Ibu nggak ketinggalan pembahasan penting berikutnya. Sekarang, kita ulas sedikit ya, kenapa pola makan lansia itu harus dijaga dengan ketat. Karena di usia tua, tubuh kita sudah tidak sekuat dulu lagi. Organ dalam bekerja lebih lambat, tulang mulai rapuh, sendi sering kaku, dan sistem imun pun menurun. Maka itu, kita wajib menjaga makanan yang masuk ke tubuh. Sebab, setiap makanan yang kita konsumsi bisa menjadi obat, atau justru menjadi penyebab penyakit. Dan, ingat Bapak Ibu, merawat lansia itu bukan beban, tapi bentuk bakti dan kasih sayang. Orang tua adalah sumber doa dan keberkahan hidup kita. Jadi menjaga kesehatan mereka, sama artinya menjaga keberkahan keluarga kita. Sekarang ayo kita lanjutkan membahas 4 sayuran terakhir yang luar biasa manfaatnya untuk lansia, yaitu timun, paprika merah, kale, dan bawang putih.
Ke-1. Timun mentimun, pendingin tubuh dan pembersih racun. Timun mengandung air yang sangat tinggi, serta mineral penting seperti silika, magnesium, dan kalium. Sayur ini sangat bagus untuk menjaga kelembapan tubuh lansia dan membantu detoks alami. Fungsi timun untuk lansia: menjaga kulit tetap lembab dan halus, karena airnya tinggi dan membantu membentuk kolagen. Mendinginkan tubuh dari dalam, cocok untuk lansia yang sering kepanasan atau mudah lelah. Menurunkan tekanan darah secara alami karena mengandung kalium. Membersihkan ginjal dan kandung kemih, sehingga mencegah bengkak dan nyeri di kaki. Mengatasi sembelit ringan, karena timun mengandung serat halus yang melancarkan pencernaan. Timun adalah air hidup bagi tubuh lansia, murah, segar, dan menyehatkan. Kedua, paprika merah, sumber vitamin C, dan pelindung sendi. Paprika merah kaya vitamin C lebih tinggi dari buah jeruk, serta mengandung antioksidan capsaicin dan karotenoid. Manfaatnya untuk lansia: meningkatkan produksi kolagen alami, menjaga kulit dan sendi tetap lentur, menjaga daya tahan tubuh, membantu melawan flu, batuk, dan peradangan sendi, melancarkan sirkulasi darah, membuat tubuh terasa ringan dan kaki tidak cepat kesemutan, mencegah nyeri sendi dan radang otot, karena sifat antiinflamasinya, meningkatkan metabolisme, membantu lansia tetap aktif dan bertenaga. Paprika merah itu ibarat vitamin alami yang membuat tubuh lansia tetap kuat dan awet muda. Ketiga, kale, raja sayur untuk kekuatan dan ketahanan tubuh. Kale dikenal sebagai superfood karena kandungan nutrisinya sangat lengkap. Ada vitamin A, C, K, zat besi, kalsium, dan antioksidan tinggi. Manfaat kale bagi lansia: menjaga kesehatan tulang dan sendi berkat vitamin K dan kalsium tinggi, memperkuat daya tahan tubuh dengan vitamin C dan antioksidan, menjaga fungsi saraf dan otot, mencegah lemah dan tremor pada kaki, membersihkan darah dan hati, sehingga tubuh terasa segar dan ringan, mencegah anemia karena mengandung zat besi alami. Kale ibarat perisai alami bagi tubuh lansia, memperkuat dari dalam, membersihkan racun, dan menjaga kebugaran. Keempat, bawang putih, pelindung jantung dan penambah umur. Bawang putih adalah bahan dapur sederhana, tapi sangat luar biasa. Mengandung senyawa alicin, sulfur, dan taurin, yang berfungsi sebagai antibakteri, antioksidan, dan penurun kolesterol alami. Fungsi bawang putih untuk lansia: menjaga jantung tetap sehat dan memperlancar sirkulasi darah, menurunkan kolesterol dan tekanan darah, mencegah stroke dan serangan jantung, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah infeksi dan batuk kronis, membantu pembentukan kolagen alami, menjaga kulit dan sendi tetap elastis, mengurangi nyeri dan radang otot, membantu lansia tetap lincah dan tidak mudah pegal. Bawang putih adalah dokter alami di dapur. Murah, tapi manfaatnya luar biasa. Penutup inspiratif. Nah Bapak Ibu, 8 sayur yang sudah kita bahas tadi, brokoli, wortel, bayam, kol, timun, paprika merah, kale, dan bawang putih. Semuanya adalah rahasia sederhana untuk menjaga tubuh tetap sehat, kuat, dan bugar di usia lanjut. Ingat ya, sehat itu tidak mahal, asal mau menjaganya. Kita tidak perlu obat mahal. Cukup dari dapur rumah kita sendiri. Kalau rutin makan sayur, banyak minum air putih, dan tetap berpikir positif, insya Allah umur panjang, tubuh kuat, dan wajah tetap cerah, walau usia bertambah. Ajakan akhir untuk video. Sebelum ditutup, jangan lupa Bapak Ibu, tulis komentar di bawah ya, dari kota mana, dan provinsi mana, biar kita bisa saling berbagi pengalaman kesehatan. Dan klik tombol subscribe, biar nggak ketinggalan video edukasi kesehatan berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Kita akan ulas lagi rahasia alami, menjaga kesehatan lansia, dari makanan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.